saya dari akuntansi KP1 2018. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dwi Ermayanti SIMM. Di sini saya akan membahas tentang materi pengukuran dan pengendalian aktivitas. Pengukuran aktivitas adalah sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian membandingkannya dengan maksud yang diinginkan. Sedangkan pengendalian aktivitas ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi resiko terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian tujuan pengukuran dan pengendalian aktivitas ini dalam perusahaan adalah yaitu agar semua rencana yang sudah dibuat dan strategi yang sudah dibuat itu akan tercapai dengan maksimal karena pengendalian yang sudah dibuat. Di sini yang kita ukur itu yaitu ada 3. Yang pertama adalah Key Result Indicator yang merupakan kinerja dari satu perspektif atau faktor keberhasilan yang bersifat kritikal. Kemudian yang kedua yaitu ada Key Performance Index yaitu merupakan peningkatan kinerja secara drastis. Dan yang terakhir adalah Performance Indicator yang merupakan performa yang unggul. Jadi di sini kita itu mengukur 3 hal ini. Kemudian, apa sih sarana yang dapat kita pakai untuk pengukuran ini? Nah, di sini tuh ada balance scorecard yang merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata di lapangan. Nah, balance scorecard ini memiliki 4 pendekatan. Yang pertama yaitu finansial, kemudian pelanggan, terus ada proses bisnis dan internal, dan kemudian ada inovasi dan pembelajaran. Nah, di sini finansial ini merupakan kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan. Nah, di sini tuh kita harus bisa mengolah keuangan agar keuangan di perusahaan ini selalu stabil. Kemudian yang kedua yaitu adalah pelanggan. Pelanggan di sini tuh kaitannya dengan bagaimana perusahaan melayani pelanggan dengan baik dan bagaimana perusahaan ini melayani pelanggan dengan layak agar mereka itu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu ada proses bisnis dan internal. Nah, di sini tuh perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur itu, pemimpin perusahaan itu harus selalu mengamati kondisi internal perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi dan pembelajaran. Nah, di sini tuh karyawan menjadi elemen yang sangat penting dalam perusahaan karena pelanggan berfungsi untuk pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Dan juga balance scorecard ini menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya. Analisis selisih. Analisis selisih ini digunakan untuk pengukuran kinerja yang dilihat dari sisi finansialnya, yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi. Klasifikasi analisis selisih itu ada 3, yaitu ada selisih pemasukan, ada selisih pengeluaran operasional, ada selisih pengeluaran non-operasional. Kemudian ada tahapan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi strategi, yang kedua yaitu ada mendefinisikan pengukuran, kemudian ada mengintegrasikan penilaian ke dalam sistem manajemen meninjau yang ditetapkan dan hasilnya secara berkelanjutan. Dan juga manfaat dari penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah peningkatan kinerja. Jadi di dalam perusahaan jika ada penilaian kinerja, kinerjanya juga akan meningkat dengan adanya penilaian ini. Kemudian juga ada penyesuaian kompensasi, kemudian ada penempatan kerja, dan ada program pelatihan dan pengembangan. Jadi itu juga ada pelatihan. Dengan adanya penilaian kinerja ini kan kita bisa melihat apa yang kurang, jadi kita itu bisa melatih juga dan mengembangkannya dengan kita melihat kekurangannya. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan karir, kemudian ada prosedur perekrutan personil, dan ada gambaran kekurangan dalam mengolah SDM.
Karena sudah ada penilaian kinerja ini, kita bisa melihat apa kekurangannya dalam pengembangan SDM di sini. Dan kemudian ada kesempatan yang sama untuk semua personil, dan ada keterkaitan faktor eksternal juga, dan ada saing memberikan umpan balik. Sekian dari saya, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan terkait pengukuran dan pengendalian aktivitas sistem pengendalian manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.